Bab 246. Bertarung dengan Robert Xia. Malam harinya, Erikin pergi ke tempat tinggal ketua. Erikin membungkukkan badan dan berkata, "Salam kepada ketua." Ketua mengangguk dengan asal dan bertanya, "Ada apa?" Erikin menatap ketua lalu berkata, "Jawab kepada ketua, besok aku bersiap meninggalkan kediaman Dewa Pengobatan." Setelah mendengar perkataan ini, ketua meletakkan buku yang sedang dibaca. Ketua menilai Erikin selama beberapa saat kemudian menganggukkan kepala. Reaksi sedingin ini, Erikin seketika merasa sedikit canggung. Tapi Erikin sudah terbiasa dengan sikap ketua, jadi membungkukkan badan dan berkata, "Beberapa waktu ini terima kasih atas penjagaan ketua. Erik akan selamanya mengingat kebaikan ketua. Dimanapun dan kapanpun, hanya perlu satu kalimat dari Anda, aku akan kembali ke kediaman Dewa Pengobatan." "Baik." Ketua menjawab, "Kamu mempunyai berapa persen keyakinan menghadapi Robert Xia sekarang?" Setelah Erikin berpikir sesaat, dia berkata, 100%. "Baik." Ketua menganggukkan kepala datar, lalu melambaikan tangan, memberi tanda kepada Erikin kalau sudah boleh pergi. Erikin menghela napas kecil. Berinteraksi selama ini, jujur saja, Erikin merasa sedikit tidak rela dalam hati. Tapi di dunia ini tidak ada yang tidak berpisah. Cepat atau lambat, semuanya akan berpisah. Erikin membungkukkan badan pada ketua, lalu berjalan keluar dengan langkah besar. Setelah Erikin pergi, di wajah ketua, terdapat senyuman kecil. Keesokan harinya, Erikin bersiap berdiri dan pergi. Baru saja keluar dari halaman, dia bertemu dengan Agnes Lin. "Erik, kebetulan, aku mencarimu karena suatu hal." Agnes Lin berkata dengan senang, "Aku menemukan banyak bahan obat di belakang gunung, tidak tahu siapa yang tanam, nanti bisa dipetik untuk memasak obat." Erikin menggelengkan kepala dan berkata sambil tersenyum, "Aku pergi dulu ya." Agnes Lin tersentak dan senyum di wajahnya hilang perlahan-lahan. "Kamu, kenapa tiba-tiba mau pergi?" Mata Agnes Lin mengandung sedikit kepanikan. Erikin melambaikan tangan, tidak bicara. Erikin melewati Agnes Lin dan berjalan dengan langkah besar ke arah pintu. Agnes Lin terus mengikuti dari belakang. Saat berjalan ke lapangan, Agnes Lin tiba-tiba teriak, "Erik." Erikin berbalik dan bertanya, "Apa masih ada masalah?" Agnes Lin bercicit selama beberapa waktu, akhirnya menengadahkan kepala, seperti sudah mengumpulkan keberanian dan teriak, "Maaf." Erikin seketika tersentak. "Jangan mengungkit masalah dulu lagi, aku sudah lupa." Erikin sekali lagi berjalan masuk dengan langkah lebar. "Fisik murni positif, memang benar." Vinola Su berkata rendah. Agnes Lin tidak cemburu, juga tidak marah, malah merasa semakin senang. Perkataan mendekati orang yang baik, semakin baik. Perkataan ini benar-benar terwujud di fisik murni positif. "Saudara Su, tenang saja. Hari ini aku menyiapkan Golden Throat untukmu. Aku sengaja melatihnya, menjamin di saat kamu memarahi orang, mempunyai tenggorokan yang jelas." Sekelompok apoteker bicara mengelilingi Davison Su dan berkata padanya. Suasana di kediaman Dewa Pengobatan memang pada awalnya sedikit suram, tapi kedatangan Davison Su membawa kehidupan dan harapan kepada kediaman Dewa Pengobatan. Sedangkan setiap hari Davison Su dan Robert Xia bertempur, sudah menjadi acara yang wajib mereka lihat. "Tenang saja, kalau hari ini aku tidak memarahi orang yang bermarga Xia itu, maka aku bukanlah manusia." Davison Su berkata dengan wajah bangga. Deskarman berdiri di samping, tetap terlihat masam, seperti semua ini tidak ada hubungannya dengannya. Sesepuh Qin sudah datang. Di saat ini, semua orang menyadari keberadaan Erikin. "Salam kepada Sesepuh Qin, salam kepada Nona Su." Sekelompok apoteker segera menyapa. Erikin menjawab sambil tersenyum, lalu berjalan ke hadapan Davison Su. "Guru, hari ini aku baru mempelajari beberapa kata baru dalam memarahi orang. Nanti aku tunjukkan kepadamu." Davison Su berkata sambil menarik lengan bajunya. Erikin melambaikan tangan dan berkata, "Tidak usah, hari ini kita akan meninggalkan kediaman Dewa Pengobatan." Begitu perkataan ini keluar, semua orang di sana tersentak. "Pergi secepat ini." Davison Su menggaruk kepala,
seperti tidak rela pada tempat ini. Eric Kin berkata sambil tersenyum, iya, sudah harus pergi. Sesepuh Kin, bagaimana kalau kamu membiarkan saudara Su tinggal di sini? Iya, kami benar-benar tidak rela dia pergi. Sudahlah, sudahlah. Davison Su melambaikan tangan, aku adalah orang yang akan melakukan hal besar. Kalau ada waktu, aku akan pulang melihat kalian kembali. Eric Kin berpikir sambil mengelus dagu, meninggalkan Davison Su di sini adalah keputusan yang lumayan bagus. Davison Su berbakat, sedangkan di sini bukan hanya aman, selain itu suasana dan lingkungan di sini bisa dianggap sebagai yang terbaik. Apalagi, perjalanan Eric Kin kali ini, tidak tahu apakah akan berjalan lancar atau tidak. Membawa Davison Su ikut malah tidak terlalu cocok. Kalau begitu kamu tinggal saja di sini. Eric Kin berkata sambil menepuk bahu Davison Su. Davison Su berkata dengan panik, tidak, aku tidak mau. Eric Kin memelototi Davison Su dan berkata, jangan omong kosong, aku suruh kamu tinggal ya tinggal saja. Ini adalah perintah. Kemudian, Eric Kin melihat ke arah Deskarman dan berkata, Nadia, kamu juga tinggal saja. Tuan Kin, aku tidak mau. Kata Deskarman sambil menggelengkan kepala. Ini juga perintah. Eric Kin berkata sambil mengerutkan dahi. Eric Kin menunjuk luka di perut Deskarman dan berkata, hanya kediaman Dewa Pengobatan saja yang bisa mengobati lukamu. 5 bulan kemudian, aku akan kembali melihat kalian. 5 bulan kemudian, adalah hari pertarungan Eric Kin dan Jack Su. Entah itu membunuh Jack Su, menjadi terkenal, atau mati di tangan Jack Su, sejak itu menghilang dari dunia ini. Meskipun Davison Su dan Deskarman tidak bersedia, tapi tetap saja dipaksa tinggal di kediaman Dewa Pengobatan. Sejak keluar dari pintu, Eric Kin tanpa sadar melihat ke arah Finola Su. Belum menunggu Eric Kin bicara, Finola Su pun bicara sambil memutar bola matanya, kamu bukan ingin meninggalkanku di sini bukan? Ini tidak mungkin. Eric Kin tersenyum paksa, dia memang mempunyai rencana untuk itu. Tapi hari ini Finola Su terlalu misterius. Finola Su bisa menggerakkan seorang superior master, membuktikan kemampuan Finola Su bisa saja di atasnya. Jadi, Eric Kin juga tidak berkata banyak. Tidak jauh dari kediaman Dewa Pengobatan, ada 2 gunung besar. Di antara 2 gunung itu, kebetulan baru saja terbentuk ngarai yang panjang dan sempit. Selain itu di sini, adalah jalan yang Eric Kin lalui setiap hari, juga merupakan tempat Robert Xia berjaga-jaga setiap hari. Hari ini, juga seperti itu. Robert Xia duduk di atas lantai sambil menyilakan kaki, berusaha sekuat mungkin untuk mempertahankan kemampuannya. Beberapa bulan ini, kekuatan di dalam tubuh Robert Xia sedikit hancur oleh tekanan Reiki ini. Energi Yin yang dia pakai, hampir saja membuat energinya hilang semua. Harus secepat mungkin membunuh Eric. Wajah Robert Xia dingin, kalau terus berada di sini, takutnya tubuhku sudah akan tamat. Saat ini, Eric Kin menarik tangan Finola Su, dari ngarai yang sempit itu berjalan masuk satu demi satu langkah. Robert Xia tiba-tiba berdiri. Seperti biasa, berjalan dengan langkah besar, seketika datang ke hadapan Eric Kin. Sudah lama menungguku bukan? Eric Kin berkata sambil tersenyum, jam 8 malam ini, maaf. Robert Xia berkata sambil menggertakkan gigi, binatang, hari ini adalah hari kematianmu. Eric Kin memutar bola mata dan berkata, perkataan ini kamu katakan setiap hari, bosan atau tidak? Kamu. Wajah tua Robert Xia seketika merah dan api kemarahan muncul dalam hatinya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.